Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 dengan saya Reni Angelia Dan saya Beliana. Saya Novita Putri Wahyuni. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Poin pertama yaitu prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, prinsip itikat baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengendalian atau cara-cara lain yang dipilih para pihak. Yang kedua, prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini dapat ditemukan antara lain dalam pasal 33 Statut Mahkamah Internasional yang memberikan berbagai alternatif metode penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih metode apapun dari pilihan yang diberikan. Yang keempat, prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip ini dapat ditemukan dalam kontrak-kontrak internasional. Pasal 38 paragraf 2 Statut Mahkamah Internasional mengizinkan para pihak menggunakan prinsip penyelesaian berdasarkan kepatuhan dan kelayakan bila mana mereka menyetujuinya. Yang kelima, prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa, konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam. Sebaliknya, prinsip 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak. Yang keenam ada prinsip exhaustion of local remedies. Prinsip ini diberikan untuk memberikan kesempatan pada pengadilan nasional untuk memberikan remedi kepada pihak yang merasa dirugikan sebelum sengketanya diajukan ke tingkat internasional. Ketujuh, prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara. Prinsip ini masyarakat negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas, wilayah negara-negara di samping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanya bersifat tambahan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu A. Prinsip larangan intervensi, baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak. Yang B. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Yang C. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara. Yang D. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional yang semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ketujuh, yaitu prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Kemudian yang B, cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dalam 1, 2, dan 3 piagam PBB, yaitu 1. Negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan oleh umat manusia. Banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari dengan cara ini tanpa adanya publikasi atau perhatian. Alasan utamanya adalah dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasari pada kesepakatan dan konsensus. Yang kedua, perencanaan fakta. Fungsi dari
Fungsi dari perencanaan fakta untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari fakta, tidak memihak melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan oleh salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ketiga, ada jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi dalam cara tersebut. Syarat mutlak yang habis adalah kesepakatan bersama dan bernegosiasi. Yang keempat ada mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator adalah mencari berbagai solusi, mengedifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Secara singkat dapat diingatkan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai bentuk 1. Membangun komunikasi antar disputing parties. 2. Melepas atau mengurangi ketegangan antar disputing parties sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi diskutif parties. Dan 4, mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan. Yang kelima, konsilasi. Konsilasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsilasi adalah suatu cara penyelesaian oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsilasi yang dibuat oleh para pihak konsilasi tersebut. Dengan komisi konsilasi bisa yang sudah berlembaga atau ad hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidaklah mengikat para pihak. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Yang pertama, perundingan bilateral. Perundingan bilateral adalah perjanjian antara dua pihak negara. Biasanya, perundingan ini dilakukan karena ada salah satu pihak yang menyatakan keinginannya untuk mengadakan perjanjian mengenai hal tertentu. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1976. Isi pasal 47 ayat 1 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering terluar dari kepulauan dengan syarat perbandingan antara wilayah laut dan wilayah daratannya termasuk atau antara 1:1 dan 9:1. Yang kedua, menetapkan wilayah yang dipersengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal sehingga diperlukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak.
Pola ini pernah dijalankan antara Indonesia dengan Australia dalam mengelola celah timur. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui High Council sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini sebab klaimnya terhadap blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian yang keempat, membawanya ke Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Namun, dalam kasus blok Ambalat dan juga wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid dan kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan blok Ambalat sesungguhnya salah. Baiklah, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.